saya ingin sampaikan bahwasanya dulu ada sebuah kisah nyata di zaman tabi'in. Jadi nggak jadi berangkat haji, tapi hajinya sudah diterima oleh Allah. Kisah nyatanya ini banyak ditulis dalam hikayat-hikayat para salaf, dan ini kisah yang bersanad, artinya bukan semacam dongeng, tapi benar-benar terjadi. Ulama yang menceritakannya ulama terkenal, namanya Abdullah bin Al-Mubarak atau Abdullah Al-Mubarak. Ini ulama tabi'in, ini belajarnya sama sahabat Nabi. Jadi dia naik haji, Bapak Ibu. Pas habis tawaf umroh, habis umroh haji, umroh wajib, berarti dia hajinya haji tamattu', bukan haji Nabi, bukan haji ifrad, tapi beliau melakukan haji tamattu', umroh dulu baru kemudian haji. Habis umroh dia ngantuk, tertidur di Masjidil Haram. Pas tertidur mimpi didatangi dua orang. Dua orang ini bertanya, "Syekh, ada berapa yang naik haji tahun ini?" Kata si ulama ini, kira-kira 300.000 orang. "Lo kalian siapa?" Kata dua orang ini, "Kami malaikat." "Kebetulan," kata dia, "saya mau tanya, dari 300.000 orang ini kira-kira nih yang sudah diterima hajinya orang berapa?" Malaikat mengatakan, dari 300.000 orang ini tidak ada satu pun yang diterima hajinya, belum diterima haji, termasuk Anda. Oh, sedih bukan main dia, belum diterima haji, tapi wajar kan, haji puncak belum juga. Maka terbangun dia dari tidurnya, murung menunaikan ibadah hajinya. Sampai puncak haji dia murung bukan main. Orang bertanya mengapa dia tampak sedih, tapi dia tidak menceritakan. Selesai tawaf ifadah puncak haji, selesai tahallul kubra, esoknya dia tertidur lagi di Masjidil Haram. Kemudian ketemu dua malaikat yang kemarin, saya bergembiralah karena 300.000 orang yang naik haji tahun ini sudah diterima semuanya. Tapi bukan karena amal mereka, justru karena satu orang yang tidak jadi berangkat haji. Satu orang, haji orang itu diterima, dia nggak jadi berangkat. Dan 300.000 orang termasuk Anda semua diterima. Ini bahasanya apa? Wasilah namanya. Wasilah satu orang, amal yang 300 diterima semua. Emang siapa orang itu? Namanya Al-Muwaffaq, tukang dagang sepatu di pasar Damsyik. Damsyik itu menyebutnya Damaskus. Damaskus itu ibu kota Suriah sekarang. Suriah adalah negeri yang paling menderita, karena Nabi mengatakan umatku yang paling menderita adalah negeri Syam, menunjuk ke arah Irak dan Suriah. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang selalu terlibat perang saudara. Zaman sahabat perang Jamal, perang Siffin, Irak, Suriah. Sekarang perang ISIS, Irak dan Suriah, negeri yang paling diuji. Bukan perang sama orang lain, tapi perang saudara. Perang Jamal itu kan Pak, 18.000 sahabat meninggal. Bukan perang sama Quraisy, sama-sama sahabat. Perang Siffin itu kan 80.000 yang meninggal dunia. Bukan perang sama Quraisy, tapi sesama. Makanya ambil pelajaran buat kita. Perbedaan politik jangan terlalu dipertajam, itu biasa duniawi. Kalau terlalu dipertajam, bunuh-bunuhan, tidak-tidaknya musuh-musuhan kita nantinya. Balik lagi, tidak musik. Namanya Al-Muwaffaq. Pulang haji selesai, Syekh Abdullah bin Al-Mubarak ngajak rombongannya. Kita nggak langsung
pulang ke negara kita mampir ke Damsyik. Perjalanan zaman dahulu kan, zaman kakek kita saja Pak, masih abad kita ini lah. Zaman kakek saya itu naik haji pakai kapal laut, jadi butuh waktu berangkat pulang diam di sana mungkin 6 bulan paling cepat. Maka ada sejarah memakamkan jenazah di tengah laut, jadi dengan dikasih pemberatan karena memang belum nyampe Mekah sudah mati, atau pulang belum nyampe Indonesia sudah mati duluan, mati tengah laut, nggak bisa disimpan di kapal, busuk bangkainya, maka dimakamkan di tengah laut. Nah zaman dulu juga begitu. Jadi memang masa-masa sulit. Sekarang kita sudah pakai pesawat terbang, mampir ke Damsyik, dicari di pasar Damsyik ada nggak tukang dagang sepatu di pasar Damsyik yang bernama Al-Muwaffaq. Wih ada, kata orang. Datang Al-Muwaffaq kaget, didatangi ulama terkenal. Abdullah bin Al-Mubarak kan terkenal sekali, masyhur sebagai ulama. Ini ulama sowan ke rumahnya, dia cuma pedagang sepatu. Kata dalam dialognya, kata Syekh Abdullah bin Al-Mubarak, apa sih amal kamu? Kamu kan gak jadi berangkat haji, tapi haji mau diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian gara-gara kamu kami semua haji diterima. Kata Al-Muwaffaq, saya ini mau berangkat haji, sudah nabung lama, cuman kasusnya begini, istri saya kan hamil, lagi ngidam. Pas tetangga depan rumah kami itu masak daging unta, baunya itu sumringwing sampai ke rumah kami. Maka istri saya karena ngidam dimintakan ke tetangga depan, ya dibela-belain ke depan. Saya tanya, Bu, ibu masak daging unta? Ya, kata yang punya rumah. Istri saya itu hamil, bagi dikit saja, mau bagian rasa ngidam kepengennya. Kata ibu itu, maaf mas, yang kami masak halal buat kami, haram untuk kalian. Loh kok bisa? Karena yang saya masak itu bukan unta sembelihan, tapi yang saya masak adalah unta bangkai, unta orang mati. Pas mau dikubur saya ambil dulu, kata dia, beberapa potongan dagingnya. Ini yang saya bawa pulang dan saya masak. Loh, bukankah Allah mengharamkan bangkai? Ngapain Anda makan bangkai? Karena kata dia, saya dan 3 anak yatim saya sudah 3 hari 3 malam tak makan apa-apa. Allah menghalalkan bangkai bagi yang kelaparan, dan Allah mengharamkan bagi kalian yang kenyang. Ternyata janda dengan 3 anak yatim. Yang saya bawa itu, si Rehan itu 3 anak yatim, ibunya janda, masih muda, cantik pula. Ada yang mau tanggung jawab? Udah danger lah yang tanggung jawab ya. Kemudian itu adik ya, antara itu bedanya laki semua bersaudara. Nah, kalau Anjing ini cewek semua ya, ya nak ya. Ada satu yang laki ya, juga sama, janda juga, 3 anak yatimnya, cantik juga mamahnya itu ya. Jadi balik lagi, janda dengan 3 anak yatimnya, nangis Al-Muwaffaq pulang ke rumah. Mengapa ya Allah, selama ini saya nggak tahu ada janda di depan rumah saya. Kalau kita mah ada janda depan rumah, cepat betul tahunya Pak. Pengen janda soalnya. Ini masalahnya kok dia nggak tahu sudah selama ini, dan sampai kelaparan 3 hari. Isinya yang tidak nanya mana daging untanya, nggak ada. Kita yang dosa, nggak tahu apa. Kenapa sih ada janda kita abaikan? 3 anak yatim tidak pernah kita santuni, sampai 3 hari mereka nggak makan, kita nggak peduli. Maka diambil semua ongkos naik hajinya, dibawa ke depan rumahnya buat janda dan anak yatim tadi. Kemana lagi saya naik haji kalau bukan ke depan rumah saya sendiri? Nanti sajalah haji bisa tahun depan. Kata Al-Muwaffaq, yang penting ini tanggung jawab kita. Gara-gara itu Al-Muwaffaq hajinya diterima,
gara-gara dia semua orang pun ikut diterima walaupun dia nggak jadi naik haji. Subhanallah. Walaupun ya Pak, jangan salah, nanti ada yang salah kaprah. Ini kan bukan hadis kan, cuma hikayat, kisah tapi nyata. Jadi bapak-bapak jadikan dalil, ongkos naik hajinya ditarik, nggak jadi naik haji. Kenapa Pak? Sibuk keliling nyariin janda. Bukan itu maksud saya. Jadi kesangkut dikasih janda akhirnya batal naik hajinya. Artinya daripada orang Indonesia yang ribut pepesan kosong lah, ributin ngapa nggak bisa naik haji, kan pepesan kosong itu sebetulnya. Ngapain diributkan? Daripada ribut kayak gitu yuk, ini jadi inspirasi. Kalau niat kita memang sudah mantap, tujuannya lillah karena Allah Ta'ala, masalah berangkatnya nanti ya di kodrotillah, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan kalaupun mati belum berangkat, niat kita sudah dicatat dan mudah-mudahan sudah ditetapkan haji. Begitu bangkit di hari kiamat nanti, ternyata kita sudah dianggap menunaikan ibadah haji. Ketika dikonfirmasi ke Allah, karena kamu sudah daftar haji, kata Allah, nggak apa-apa kamu belum berangkat haji, tapi niatmu sudah dicatat. Jadi yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung pada niat. Maka azamkan diri kita untuk niat berangkat